Indonesia, negeri dengan sejuta harapan, tapi justru sejuta luka. Hari ini, kita bukan lagi bicara soal pemilu, tapi tentang siapa sebenarnya pemilik negeri ini. Rakyat Indonesia sudah lama digiring untuk memilih, tapi belum pernah benar-benar berdaulat. Maka, inilah saatnya rakyat kembali berdaulat. Sejak amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengalami perubahan besar. Tapi justru dari situlah rakyat kehilangan posisi kedaulatannya. Presiden bukan lagi mandataris MPR dan sistem check and balance melemah. Ketika lembaga tinggi negara yang seharusnya menjaga kedaulatan rakyat justru tersandung korupsi dan konflik kepentingan, maka inilah bukti sistem ketatanegaraan kita mengalami malfungsi. Filsafat Jawa mengajarkan negara itu seperti tubuh, jiwa adalah rakyat, otak adalah kaum intelektual, hati adalah kaum spiritual, tulang adalah TNI, Polri, darah dan daging adalah budaya dan adat. Semua harus menyatu. Saat otak berjalan sendiri atau tulang keluar dari tubuh, maka yang terjadi bukan negara, tapi monster. Lembaga tinggi negara seharusnya berfungsi seperti sistem manajemen modern. MPR sebagai strategi APEC, badan-badan negara sebagai operating core untuk melayani rakyat, rakyat sebagai pemegang saham. Tapi sistem hari ini justru kabur dan tidak akuntabel. Jumlah lembaga tinggi negara lebih dari 50, di mana menurut Henry Fayol, kemampuan seorang pemimpin hanya mampu memimpin 15 orang. Amerika saja hanya 15 kementerian. Presiden seharusnya hanya melayani rakyat, tidak mencatat keuangan negara. Maka perlu pemisahan fungsi kas dan fungsi akuntansi di level Kementerian Keuangan. Dulu, Presiden adalah mandataris MPR, tapi kini dia hanya mandataris partai politik. Ini bukan demokrasi, ini kartel kekuasaan. Amandemen keempat menghapus posisi rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan. Sistem berubah jadi transaksional, elistik, dan korporatis. Melalui amandemen kelima, kedaulatan dikembalikan ke rakyat. Calon presiden dipilih partai politik, diseleksi oleh MPR. Kemudian, calon yang sudah diseleksi MPR dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat. Jadi, siapapun yang akan jadi presiden, rakyat sudah memfilternya melalui mandatarisnya, yaitu MPR. Lembaga tinggi negara dirombak, sistem pengawasan diperkuat. Struktur baru ini melibatkan rakyat secara langsung dengan pemisahan fungsi yang rapi dan manajemen setara korporasi profesional. Amandemen kelima bukan revolusi. Ia adalah koreksi konstitusional untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Sekarang faktanya demokrasi, tapi kan sebenarnya itu kan oligarki dan aristokrasi bergabung dengan konglomerasi, gitu, dengan birokrasi kan gitu kan. Terus kalau kerajaan kan dijelek-jelekin kan. Bagaimana sekarang kalau kerajaan, rajanya itu bukan berdasarkan nasab siapa, keturunan siapa, tapi raja itu berdasarkan orang yang paling mengerti masalah dunia dan bagaimana memimpin bangsanya untuk bisa mengantisipasi globalisasi, terutama setelah hadirnya AI itu. Rajanya itu nanti. Sekarang orangnya sudah ada. Ya. Nah, itu nanti perubahannya bisa sampai ke tata negara, perubahan cara berpikirnya rakyat dan seterusnya. Dan MAIA akan menjadi salah satu pasukan di jantungnya itu. Ya. Kini saatnya kita jadikan diri kita pemimpin itu. Kita ubah nasib bangsa ini dengan kembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.